Puseur Sunda Pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur dayeuh manuh Banjar Karang Pamidangan tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor. Prabu Siliwangi adalah simbol kebesaran tanah Pasundan. Raja Pajajaran ini bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga seorang panglima yang memadukan kekuatan spiritual dan kearifan budaya. Di bawah kepemimpinannya, Sunda mencapai masa keemasan, dikenal sebagai kerajaan yang makmur, adil, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Prabu Siliwangi dihormati bukan hanya karena keberanian militernya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan. Ia meninggalkan jejak yang begitu dalam, sehingga namanya tetap hidup ratusan tahun setelah kerajaan itu runtuh. Kebesaran Prabu Siliwangi bukan hanya soal pemerintahan, melainkan juga soal budaya. Ia menjadi pelindung seni, sastra, dan tradisi yang hingga kini masih tumbuh subur di tanah Sunda. Falsafah hidup yang diwariskan olehnya tetap menjadi pedoman masyarakat Pasundan, menjaga harmoni dengan alam, hidup dalam kesederhanaan, dan menegakkan keadilan bagi semua. Warisan budaya inilah yang membuat tanah Sunda selalu terasa istimewa, bahkan ketika kekuasaan politik kerajaan telah hilang. Kisah tentang Prabu Siliwangi tidak berhenti pada catatan sejarah, melainkan melebur menjadi mitos dan legenda yang hidup di hati masyarakat. Banyak cerita yang mengatakan bahwa ia tidak mati, melainkan moksa, lenyap bersama raganya dan menyatu dengan alam. Moksa itu dipahami sebagai tanda bahwa ia tidak benar-benar pergi, melainkan masih mengawasi tanah Pasundan dari dimensi lain. Itulah sebabnya masyarakat Sunda meyakini bahwa roh kepemimpinan Prabu Siliwangi akan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Salah satu legenda yang terus diceritakan adalah pesan Prabu Siliwangi menjelang moksa. Akan datang seorang satria piningit dari garis keturunannya yang akan membawa perubahan besar bagi negeri ini. Pesan ini menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa kelak lahir seorang pemimpin yang tidak hanya mampu mengubah Sunda, tetapi juga seluruh Nusantara. Harapan itu tidak pernah padam, bahkan ketika zaman berganti dan kekuasaan berpindah dari satu rezim ke rezim lain. Tanah Pasundan kemudian dipandang sebagai rahim yang akan melahirkan tokoh pembaharu. Dari sanalah, masyarakat Sunda menunggu dengan penuh keyakinan bahwa sang satria piningit akan datang. Keyakinan ini membuat setiap tokoh yang muncul dari Sunda sering dihubungkan dengan ramalan leluhur. Dalam perjalanan sejarah Indonesia modern, bayang-bayang Prabu Siliwangi tetap menjadi bagian dari imajinasi kolektif bangsa, khususnya masyarakat Jawa Barat. Pesan tentang satria piningit bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Orang Sunda meyakini bahwa leluhur mereka tidak hanya meninggalkan tanah dan budaya, tetapi juga titipan amanah spiritual. Amanah itu berbicara tentang masa depan, tentang hadirnya pemimpin yang akan mengubah nasib rakyat dari penderitaan menuju kejayaan. Meski pesan ini syarat dengan simbolisme, masyarakat Sunda menanggapinya dengan serius, menjadikannya sebagai keyakinan yang terpatri dalam jiwa kolektif. Legenda leluhur seringkali dimaknai sebagai peringatan. Masyarakat percaya bahwa pesan itu bukan sekadar ramalan, tetapi juga panggilan moral agar setiap generasi mempersiapkan diri. Satria piningit bukan hanya ditentukan oleh garis keturunan, melainkan juga oleh kesanggupan menanggung beban rakyat. Sosok itu diharapkan lahir dari jiwa yang bersih, tegar menghadapi ujian, dan berani menentang ketidakadilan. Dalam konteks ini, pesan leluhur menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pengorbanan, bukan ambisi. Di banyak daerah Sunda, pesan ini menjadi bahan renungan. Para tetua adat menafsirkan bahwa satria piningit tidak selalu muncul dalam bentuk raja atau bangsawan, melainkan bisa datang dari rakyat biasa yang ditempa oleh penderitaan. Hal itu sejalan dengan falsafah hidup Sunda yang menjunjung tinggi kesederhanaan. Keyakinan semacam ini membuat masyarakat selalu mencari tanda-tanda siapa kiranya sosok yang dimaksud oleh leluhur. Perjalanan bangsa Indonesia yang penuh gejolak sering dianggap sebagai bagian dari proses menuju hadirnya satria piningit. Setiap pergantian rezim, setiap krisis, bahkan setiap munculnya tokoh baru, selalu ditafsirkan sebagai kemungkinan bahwa pesan leluhur sedang terwujud. Masyarakat Sunda meyakini bahwa ketika kondisi bangsa semakin sulit, maka saat itulah satria piningit akan muncul untuk membawa perubahan. Disinilah pesan leluhur menjadi relevan sepanjang zaman. Ia tidak hanya mengikat masa lalu dengan masa depan, tetapi juga memberikan kekuatan spiritual bagi masyarakat untuk terus berharap. Pesan itu juga mengajarkan bahwa perubahan besar selalu membutuhkan pemimpin yang lahir dari rahim kebudayaan,
bukan sekadar hasil kalkulasi politik. Dengan cara ini, warisan leluhur Sunda tetap hidup, memberi arah, dan menumbuhkan keyakinan tentang hadirnya pemimpin yang akan menegakkan keadilan. Dedi Mulyadi lahir dari keluarga sederhana di Subang, Jawa Barat. Kehidupan masa kecilnya ditempa oleh kerasnya perjuangan ekonomi. Namun justru dari situlah ia belajar tentang arti kesabaran dan kerja keras. Sebagai anak desa, ia tumbuh dekat dengan alam, sawah, dan tradisi masyarakat Sunda yang kental dengan nilai gotong royong. Lingkungan yang sederhana itu tidak membuatnya minder, melainkan memupuk tekad untuk menempuh jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Sejak kecil, Dedi dikenal cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia gemar membaca, berdiskusi, dan menyerap cerita-cerita rakyat yang disampaikan oleh para tetua desa. Dari cerita-cerita itu, ia mulai memahami kebesaran sejarah Sunda dan warisan Prabu Siliwangi. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa budaya bukan sekadar simbol masa lalu, melainkan juga sumber inspirasi untuk masa depan. Semangat itulah yang terus mengiringi langkahnya hingga dewasa. Masa remaja Dedi diwarnai dengan pengalaman menjadi aktivis sekolah. Ia sering terlibat dalam kegiatan yang mengangkat tema budaya dan kebangsaan. Keberaniannya berbicara di depan umum mulai tampak sejak saat itu. Ia tidak ragu mengkritisi ketidakadilan di sekitarnya, meskipun hal itu membuatnya kadang dipandang berbeda. Namun justru keberanian itu menjadi modal penting dalam perjalanan hidupnya sebagai pemimpin. Ketika menginjak bangku kuliah, Dedi semakin aktif dalam organisasi mahasiswa. Ia tidak hanya terlibat dalam kegiatan politik, tetapi juga menjadikan budaya Sunda sebagai identitas perjuangannya. Ia percaya bahwa modernisasi tidak boleh menghapus jati diri, melainkan harus berdampingan dengan akar tradisi. Pandangan ini membedakannya dari banyak tokoh muda lain yang lebih tertarik pada gagasan modern barat semata. Dari latar belakang inilah, lahir seorang Dedi Mulyadi dengan karakter khas, berpijak pada akar budaya Sunda, namun berpandangan luas terhadap perubahan zaman. Kehidupan masa kecil yang sederhana, pengalaman sebagai aktivis, serta kesadaran budaya yang kuat membentuk fondasi kepemimpinan yang akan ia bawa di kemudian hari. Ia lahir bukan hanya sebagai pribadi biasa, melainkan sebagai sosok yang disiapkan oleh sejarah untuk menjalankan peran besar. Perjalanan Dedi Mulyadi memasuki dunia politik bermula dari kegelisahannya melihat kondisi masyarakat yang penuh ketidakadilan. Sebagai aktivis, ia menyadari bahwa perubahan hanya bisa dilakukan secara lebih efektif melalui jalur politik. Dari sanalah ia memutuskan untuk terjun langsung ke arena, meskipun ia tahu bahwa politik seringkali penuh dengan intrik dan kepentingan. Namun tekadnya kuat, menjadikan politik sebagai alat pengabdian, bukan sekadar ruang mencari kekuasaan. Langkah pertamanya tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan stigma dan keraguan banyak pihak yang menilai bahwa politik hanyalah dunia para elit. Namun Dedi membuktikan bahwa seorang anak desa pun bisa masuk ke panggung politik dengan membawa visi budaya. Ia memanfaatkan kemampuannya berkomunikasi dengan rakyat, mendekat dengan cara sederhana, dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini membuatnya semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Dalam perjalanannya, Dedi tidak pernah melepaskan identitas Sunda. Setiap langkah politik yang ia ambil selalu dipenuhi dengan simbol-simbol budaya. Ia sadar bahwa politik tanpa identitas hanya akan menjadikan pemimpin sebagai boneka kepentingan. Dengan menjadikan budaya sebagai landasan, ia berhasil menanamkan kepercayaan bahwa dirinya bukan sekadar politisi, melainkan wakil rakyat sejati yang memahami nilai leluhur. Ketekunan dan konsistensi itu akhirnya membawanya ke kursi legislatif, kemudian membuka jalan menuju jabatan eksekutif. Dalam setiap kesempatan, ia menegaskan bahwa politik tidak boleh jauh dari rakyat. Baginya, politik adalah jalan untuk melestarikan budaya sekaligus membangun peradaban baru. Dengan cara ini, ia mematahkan anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor dan membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan hati. Transformasi dari aktivis menjadi politisi membuat Dedi semakin matang. Ia tidak lagi hanya berbicara di jalanan, melainkan ikut merumuskan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dari sinilah kiprah Dedi mulai terlihat menonjol, hingga akhirnya ia dipercaya untuk memimpin Purwakarta. Perjalanan itu membuktikan bahwa politik sejati adalah tentang pengabdian, bukan tentang ambisi pribadi. Ketika dipercaya menjadi Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menghadapi tantangan besar. Kabupaten itu selama bertahun-tahun dianggap daerah biasa, tidak terlalu menonjol di Jawa Barat. Namun dalam waktu singkat, ia berhasil mengubah wajah Purwakarta menjadi lebih berkelas, dengan sentuhan budaya yang begitu kuat. Ia tidak hanya membangun infrastruktur,
tetapi juga menanamkan identitas kultural yang membuat masyarakat merasa bangga akan daerahnya. Salah satu langkah visionernya adalah menata kota dengan ornamen khas Sunda. Gapura, taman, hingga bangunan publik dihiasi dengan simbol-simbol budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat. Ia menjadikan Purwakarta sebagai etalase kebudayaan, di mana pembangunan modern tidak memutus hubungan dengan tradisi. Konsep ini menjadikan Purwakarta berbeda dari daerah lain dan menarik perhatian banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Dedi juga mengutamakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia percaya bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal manusia. Program-program yang ia gagas selalu menekankan pada penguatan karakter, terutama bagi generasi muda. Melalui pendidikan berbasis budaya, ia ingin menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak Purwakarta bahwa mereka tidak kalah dengan siapapun. Selain itu, Dedi berhasil membangun sistem pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung ke lapangan, menyapa warga, dan mendengar keluhan mereka. Sikap ini membuatnya semakin dicintai, karena masyarakat merasa memiliki pemimpin yang benar-benar peduli. Dengan cara ini, ia membangun kepercayaan dan solidaritas yang kuat antara pemerintah dan rakyat. Hasilnya, Purwakarta yang dulu dianggap biasa, menjelma menjadi daerah yang dikenal luas karena inovasi budaya dan pembangunan. Keberhasilan itu bukan hanya soal estetika kota, melainkan juga soal bagaimana pemimpin mampu menyatukan tradisi dan modernitas. Dari sinilah nama Dedi Mulyadi semakin melambung, dianggap sebagai contoh pemimpin daerah yang visioner dan berakar pada budaya. Falsafah Sunda yang hidup dalam masyarakat Pasundan selalu menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Nilai-nilai seperti Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh tidak hanya sebatas ungkapan, tetapi menjadi pedoman hidup yang membentuk perilaku sosial. Dedi Mulyadi tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai itu, sehingga gaya kepemimpinannya banyak dipengaruhi oleh akar budaya Sunda. Baginya, pemimpin bukanlah sosok yang berkuasa, melainkan seorang pelayan yang harus memberi teladan dan perlindungan bagi rakyatnya. Ketika memimpin Purwakarta, Dedi menerapkan falsafah Sunda dengan cara yang nyata. Ia mengubah ruang-ruang publik menjadi sarana edukasi budaya, menghadirkan patung-patung tokoh pewayangan, serta melestarikan upacara adat Sunda di tengah arus modernisasi. Semua kebijakan itu mencerminkan Sili Asah, saling mencerdaskan, karena ia ingin masyarakat mengenal kembali akar budayanya. Dengan cara ini, pembangunan tidak semata bersifat fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran identitas lokal yang kuat. Selain itu, nilai Sili Asih tampak dalam perhatiannya terhadap kaum kecil. Dedi sering turun langsung ke lapangan, menyapa pedagang kaki lima, petani, dan nelayan, bukan sekadar untuk formalitas, melainkan untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Ia memahami bahwa kepemimpinan tanpa cinta kasih hanya akan melahirkan ketidakadilan. Maka, program-programnya selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian, bukan angka-angka statistik semata. Sementara itu, Sili Asuh terwujud dalam cara ia membimbing generasi muda. Ia membuka ruang kreatif bagi anak muda Purwakarta untuk berkarya, baik dalam seni, budaya, maupun kewirausahaan. Baginya, generasi muda adalah penerus yang harus diberi peluang, bukan dibatasi. Kepemimpinan Dedi menunjukkan bahwa membangun bangsa berarti juga memelihara semangat kaum muda agar tetap mencintai tanah kelahirannya. Dengan demikian, falsafah Sunda bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan roh yang menghidupkan visi kepemimpinan Dedi Mulyadi. Ia membuktikan bahwa tradisi tidak menghalangi modernitas, justru memperkaya arah pembangunan. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa ketika budaya dan politik berpadu, maka lahirlah pemerintahan yang berkarakter, kuat, dan berakar dalam pada jati diri bangsa. Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi alam, tetapi juga menyimpan berbagai persoalan kompleks seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pembangunan. Di tengah tantangan itu, sosok Dedi Mulyadi muncul sebagai tokoh yang menawarkan pendekatan berbeda. Ia tidak sekadar mengandalkan program pembangunan infrastruktur, melainkan juga menyuntikkan spirit kebudayaan dalam setiap kebijakan yang ia jalankan. Pandangan ini membuat banyak pihak melihatnya sebagai tokoh yang mampu mengubah wajah Jawa Barat. Kepemimpinan Dedi di tingkat lokal memberi gambaran tentang bagaimana Jawa Barat bisa dibangun dengan sentuhan budaya. Ia menjadikan Purwakarta sebagai etalase kebudayaan Sunda, yang kemudian dikenal secara nasional. Keberhasilannya itu menimbulkan harapan bahwa jika ia diberi ruang lebih luas, maka Jawa Barat secara keseluruhan bisa mengalami transformasi serupa.
Tidak sedikit tokoh masyarakat yang menyebutnya sebagai figur pemimpin yang memahami denyut nadi rakyat Pasundan. Di tengah politik Jawa Barat yang sering dipenuhi konflik kepentingan, Dedi tampil dengan gaya yang berbeda. Ia dikenal lugas, dekat dengan rakyat, dan berani menyuarakan pandangan meski terkadang bertentangan dengan arus besar politik. Dengan demikian, falsafah Sunda bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan roh yang menghidupkan visi kepemimpinan Dedi Mulyadi. Ia membuktikan bahwa tradisi tidak menghalangi modernitas, justru memperkaya arah pembangunan. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa ketika budaya dan politik berpadu, maka lahirlah pemerintahan yang berkarakter, kuat, dan berakar dalam pada jati diri bangsa. Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi alam, tetapi juga menyimpan berbagai persoalan kompleks seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pembangunan. Di tengah tantangan itu, sosok Dedi Mulyadi muncul sebagai tokoh yang menawarkan pendekatan berbeda. Ia tidak sekadar mengandalkan program pembangunan infrastruktur, melainkan juga menyuntikkan spirit kebudayaan dalam setiap kebijakan yang ia jalankan. Pandangan ini membuat banyak pihak melihatnya sebagai tokoh yang mampu mengubah wajah Jawa Barat. Kepemimpinan Dedi di tingkat lokal memberi gambaran tentang bagaimana Jawa Barat bisa dibangun dengan sentuhan budaya. Ia menjadikan Purwakarta sebagai etalase kebudayaan Sunda yang kemudian dikenal secara nasional. Keberhasilannya itu menimbulkan harapan bahwa jika ia diberi ruang lebih luas, maka Jawa Barat secara keseluruhan bisa mengalami transformasi serupa. Tidak sedikit tokoh masyarakat yang menyebutnya sebagai figur pemimpin yang memahami denyut nadi rakyat Pasundan. Di tengah politik Jawa Barat yang sering dipenuhi konflik kepentingan, Dedi tampil dengan gaya yang berbeda. Ia dikenal lugas, dekat dengan rakyat, dan berani menyuarakan pandangan meski terkadang bertentangan dengan arus besar politik.